Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan latihan ulangan tema 1 mid semester 1 berupa 25 soal pilihan ganda, kunci jawaban dan pembahasan. Nah, cara mengerjakan latihan ulangan tema 1 ini ya di mid semester. Pertama, videonya di-pause saat soalnya muncul. Lalu, kalian kerjakan soalnya terlebih dahulu secara mandiri. Usahakan jawaban kalian tulis di kertas lembar atau di buku kalian. Cukup tuliskan opsi A, B, C, atau D. Kemudian yang ketiga, lihat kunci dan pembahasan dari Pak Guru. Kita mulai yang pertama ya. Silakan di-pause dulu videonya. Lalu kerjakan soalnya. Nah, kunci jawaban dari Pak Guru. Nomor 1, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, yang sila kedua, itu jawabannya adalah D, 3 dan 4. Kalau yang pertama ini, rajin beribadah ini sila pertama, mengutamakan musyawarah, itu sila keempat, bukan ya. Sila kedua itu dia berkaitan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai dan menghormati orang lain itu dalam nilai-nilainya. Berarti itu di bagian ketiga ya, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ini ya, rasa apa? Menghormati dan menghargai orang lain dan tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Kedua, berdoa sebelum makan merupakan salah satu pengamalan sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan pause lagi videonya, lalu tulis jawabanmu A, B, C, D di buku atau kertas selembar. Nah, kunci jawaban dari Pak Guru, nomor 3, langsung baca soalnya ya. Perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Jadi sebelum membaca di atasnya, baca dulu pertanyaannya. Perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Nomor 1, memberi jawaban ulangan kepada teman. Ini sudah jelas tidak ya. Tidak berkelahi. Sila kedua dan 3 ini bisa. Tertib beribadah. Sila pertama menolong teman. Sila kedua. Jadi yang benar 2, 3, 4. Jawabannya adalah C. Sedangkan nomor 4. Perilaku yang ditunjukkan oleh gambar mencerminkan nilai Pancasila sila nah ini orang yang sedang memilih ketua kelas, berarti dia sila keempat, ya, musyawarah. Kemudian soal berikutnya silakan di-pause. Nah, jawabannya nomor 5, jawabannya adalah B. Jadi maksud Pancasila merupakan satu kesatuan, itu sila-silanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan nomor 6, gagasan pokok paragraf di atas adalah, jawabannya adalah C. Ya, karena kalimat utamanya itu ada di paragraf di bagian awal paragraf. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Jadi kalimat-kalimat di bawahnya itu hanya menjelaskan kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah C. Manusia dapat bergerak karena otot. Selanjutnya pause lagi videonya. Silakan pilih jawabannya. Nah, jawabannya adalah nomor 7. Dalam satu paragraf terdapat berapa gagasan pokok? Jawabannya 1. Gagasan pokok 1, gagasan pendukung itu yang banyak. Kalimat utama 1, kalimat penjelas itu banyak. Nomor 8, informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok pada suatu teks paragraf dinamakan A. Gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung itu adalah gagasan yang menjelaskan ide pokok atau menjelaskan gagasan pokok. Nomor 9 dan 10,
Silakan di pause videonya lalu ditulis jawabannya. Nah, nomor 9 jawabannya adalah D. Berbagai khasiat jamur. Kalau kita baca teksnya ya, jamur memiliki sifat menetralkan racun dan zat-zat radioaktif di dalam tanah. Jamur dapat mencegah penyakit darah tinggi, menurunkan kolesterol darah. Sampai di sini, berbagai manfaat tersebut membuktikan bahwa jamur mempunyai banyak khasiat. Nah, kalimat utamanya ada di akhir. Jamur memiliki banyak khasiat, dan ini semua adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa jamur itu memiliki banyak khasiat. Sehingga ide pokoknya ada di bagian terakhir, yaitu berbagai khasiat jamur. Sedangkan nomor 10, sebelum menentukan pikiran utama atau gagasan pokok, dalam sebuah paragraf, terlebih dahulu kita harus mencari kalimat utama. Karena isi kalimat utama adalah pikiran pokok. Silakan di pause lagi videonya. Nah, nomor 11, hewan yang termasuk vertebrata adalah, vertebrata itu maksudnya bertulang belakang. Ikan punya, amfibi punya, siput tidak, burung ya. Berarti 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Jadi siput itu vertebrata. 12, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang digerakkan oleh otot. Jawabannya adalah B. Jadi otot alat gerak aktif menggerakkan tulang. Sedangkan tulang alat gerak pasif tidak dapat bergerak sendiri. Dia digerakkan oleh otot. Jadi jawabannya B. Silakan pause videonya lagi, kerjakan nomor 13 dan 14. Nah, kunci jawabannya nomor 13, sistem gerak pada manusia ditunjukkan pada nomor tulang, persendian, dan otot. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi, sistem bergerak itu tidak hanya butuh tulang ya, tidak hanya pula butuh otot, tapi juga butuh sendi. Sendi itu adalah yang menghubungkan antar tulang, seperti misalkan di sikut, ya tangan kita bisa dibengkokkan ke atas itu karena ada sendi yang ada di situ. Kemudian di antara lutut dan paha pula ada sendi sehingga di bagian lutut, di bagian kaki kita bisa digerakkan, dibengkokkan. Termasuk di bagian leher kita. Jadi, tulang, sendi, dan otot saling bekerja sama satu sama lain. 14, yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan alat gerak. Makan makanan bergizi ini benar, ya. Karena makan makanan yang mengandung vitamin D itu dan mengandung kalsium itu menjaga kesehatan tulang kita, termasuk otot. Berolahraga ya, membiasakan sikap duduk dan berdiri yang benar. Banyak mengkonsumsi minuman berkarbonasi. Nah, ini salah. Minuman berkarbonasi ini minuman yang bisa menyebabkan penyakit osteoporosis. Ya, minuman-minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 15 dan 16. Silakan di pause videonya dulu. Nah, nomor 15 jawabannya adalah osteoporosis ya, C. Kelainan tulang sudah tidak mampu menyerap kalsium. Jadi osteoporosis itu adalah kondisi tulang di mana tulang itu keropos karena sudah tidak mampu menyerap kalsium. Lordosis itu tulang belakang membengkok ke depan. Fisura itu tulang retak, sedangkan fraktura adalah patah tulang. Sedangkan nomor 16, maksud dari Indonesia sebagai negara maritim adalah, ya, negara maritim itu yang C, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Silakan di pause videonya 17 ini ya. Lalu kalian jawab. Nah, kunci jawaban dari Pak Guru 17 yang tidak termasuk pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap perkembangan ekonomi adalah
Yang jawabannya ini C. Kalau nelayan ini ekonomi. Kegiatan pertama pariwisata ekonomi. Munculnya banyak budaya ini di bidang budaya pengaruhnya. Kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dengan adanya sumber daya laut ini juga di bidang ekonomi ya. Jadi sementara yang ditanya yang tidak berarti jawabannya adalah C. Nomor 18. Pulau besar di Indonesia yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Bukan pulau paling terbesar, pulau besar yang paling padat penduduknya. Silakan di pause videonya lagi. Oke, nomor 19. Sumber daya alam hayati ditunjukkan oleh nomor hayati ini maksudnya yang hidup ya, yang hidup, ikan hidup, terumbu karang hidup. Sementara gas bumi dan minyak bumi itu tidak, jadi yang benar adalah A, 1 dan 2. 20. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi adalah A, jelas tidak ya, ini karena pengaruhnya di bidang komunikasi, B juga tidak, di bidang budaya itu. Ini adanya pembangunan bandara dan pelabuhan. Karena kita banyak pulau, laut, maka untuk menghubungkan itu tentu ada transportasi laut dan udara, maka dibangunlah bandara dan pelabuhan. Sedangkan kegiatan produksi sumber daya laut itu adalah kegiatan ekonomi. Selanjutnya pause videonya lagi. Nah, 21 yang tidak termasuk gambar cerita adalah D, film. Sekalipun film berupa cerita, tapi dia bukanlah gambar. Poster ya, komik ya, cover buku, sampul buku ya. 22. Gambar sederhana berupa garis-garis yang menggambarkan keadaan objek gambar disebut gambar sketsa. Jadi sebelum kita mewarnai gambar, maka kita buat sketsanya terlebih dahulu ya, berupa garis-garis yang menggambarkan keadaan objek. 23. Berikut yang bukan manfaat dari gambar cerita adalah, jelas ini C ya, menambah halaman, membuat nilai seni ya, memperjelas alur cerita dan membuat tampilan lebih menarik. Terakhir silakan pause videonya. Oke, kalau sudah. 24. Komik merupakan contoh media yang bertujuan untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar ya. Jadi komik itu adalah cerita bergambar. 25. Perhatikan contoh cerita komik berikut. Mahabharata, Wiro Sableng, Ramayana, Si Buta dari Gua Hantu. Isi cerita komik wayang ya, komik wayang ditujukan oleh nomor yang suka dibuatkan wayang itu adalah ini ya, Mahabharata dan Ramayana. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.